Di jalanan besar yang lengang tak ada kendaraan yang lewat satupun. Hanya ada sebuah mobil putih mewah terparkir di pinggir jalanan itu, dekat sebuah pagar tinggi yang sebagai pembatas halaman dan jalanan. Di dalam mobil tersebut, terlihat seorang pria berwajah tampan dengan setelan kemeja abu muda berlapis mantel hitam. Menambah kesan ketampanan dan kegagahannya, lelaki tersebut ialah Agnus. Dia terduduk di kursi kemudi dengan pandangan sesekali melirik ke arah pagar tinggi yang ada di luar sebelah kirinya. Suara notifikasi sebuah pesan masuk dari ponsel mengalihkan perhatiannya. Dia mengambil benda pipih yang tergeletak di dashboard lalu menekan tombol baca di layar ponsel yang menyala itu. Isi di dalam pesan, "Pelayan 1. Maaf Tuan Muda, misi saya untuk membawa Nyonya gagal. Dan Pak Kim sepertinya sudah mulai curiga dengan pergerakan saya." Membaca sepenggal pesan tersebut membuat Agnus mendengus kesal. Sial. Sepertinya si Geran sudah mulai bergerak untuk menguasainya. Lalu sedetik kemudian sudut bibir dia terangkat membentuk seringayan. Baiklah, kita lihat saja. Mau sampai kapan dia menutupi kenyataan darinya? Gumam Agnus sembari menggerakkan jemari tangannya di atas layar ponsel untuk mengirim pesan. Dan di sisi lain, di sebuah gedung tinggi milik perusahaan Yudhistira. Dalam salah satu ruangan di gedung tersebut, terlihat Liam tengah terduduk di sofa dan sibuk dengan setumpukan dokumen di atas meja. Dia tak sendirian di sana melainkan ada seorang lelaki berjas rapi lainnya yaitu si Geran, yang sama-sama sibuk dengan pekerjaannya di laptop. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Geran memulai obrolan. Masih belum ada kemajuan Tuan, jawab Liam dengan tangan tetap sibuk membereskan lembaran dokumen. Mendengar hal itu alis Geran sedikit terangkat sebelah sekilas melirik lelaki di ujung sana. Dalam seminggu, kalian masih belum juga menemukan titik terangnya. Sungguh lambat sekali pekerjaanmu. Pergerakan tangan Liam sejenak terhenti, dia melirik pada tuannya. Anda juga pasti tahu bukan? Sesulit apa mengungkap kasus yang sudah 10 tahun berlalu. Kembali dia menggerakkan tangannya untuk membereskan sisa dokumen. Tapi Tuan, izinkan saya bertanya sekali lagi. Geran kembali menatap lelaki yang sebagai bawahannya itu. Bertanya soal apa? Dia meletakkan tumpukan dokumen ke atas meja, dia membalas menatap dengan raut muka serius. Setelah saya merinci beberapa laporan hasil penyelidikan, sepertinya insiden penculikan Nyonya bukanlah hal sepele yang dilakukan oleh preman biasa. Tapi ada orang besar di balik insiden penculikan itu. Alis Geran sedikit mengkerut tajam. Lalu, setelah kau mengatakan itu, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Helaan napas pelan Liam sebelum melanjutkan ucapan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada orang yang berstatus tinggi di balik penculikan Nyonya. Hal ini bisa dilihat dari kasus ini yang seakan sengaja dirahasiakan, sehingga tidak ada yang tahu selain si korban dan si pelaku. Dari sini Anda pasti sudah bisa menebaknya, bukan? Tentang orang besar yang bisa melakukan hal serapih ini. Geran dibuat terdiam mencerna. Seiring sorot mata dia berubah menajam dan dingin, dan suasana sekitar diselimuti aura gelap. Kau? Apa sekarang kau sedang berbicara tentang ayahku? Meski merasa tertekan akan tekanan dari tatapan intimidasi dari tuannya, raut muka Liam tetap terlihat datar. Dia menghela napas pelan. Benar. Saya mengatakan ini karena di beberapa laporan yang saya temukan ada nama Tuan Besar Yudhistira. Gebrakan keras Geran tak sedikit pun membuat si Liam terkejut. Tidak, kau pasti salah. Mana mungkin ayahku melakukan hal kejam begitu pada Liana? Sangkalan Geran mendesah kasar dan mengusap wajah. Memang sulit dipercaya dengan adanya keterlibatan Tuan Besar. Oleh karena itu, saya sedang menyelidikinya lagi. Lakukan secepat mungkin dan buktikan perkataanmu salah, kata si Geran yang sudah mulai kembali tenang. Dia mengangguk tipis dan menjawab, saya akan memastikannya, Tuan.
ucapnya dengan sorot mata menatap dalam diam. Sungguh. Melihat reaksi dia yang seperti ini membuatku ragu dan yakin. Bagaimana jika aku membongkar bukti yang lain? Apa dia akan tetap bisa menyangkalnya? Sebenarnya permainan apa yang sedang dia mainkan ini? Batin Liam menerka-nerka. Suara notifikasi dari ponselnya membuyarkan pemikiran si Liam. Dia merogoh benda pipi dari balik jasnya dan menekan tombol baca untuk melihat isi pesan. Dalam pesan, 500 juta, pertemukan aku dengan Lily. Ada seringaian tipis dari bibir Liam setelah membaca pesan itu. Yang dia tahu pasti dari siapa pemilik nomor baru tersebut. Liam menggerakkan jemari tangannya untuk membalas pesan. Akan kulihat situasi. Tidak lama kemudian sebuah pesan balasan kembali berbunyi. Liam membaca lagi isi pesan yang dikirim oleh nomor baru itu. 1 miliar. Pastikan aku bisa bertemu Lily. Melihat dia begitu berusaha untuk bertemu Nyonya, sepertinya ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Batin Liam. Liam. Panggilan Geran namun tak didengar oleh si Liam yang sibuk dengan pikirannya. Apa ku pancing saja untuk lebih mudah mengungkapkannya? Batin si Liam masih berpikir. Liam. Panggilan si Geran lagi dan masih belum didengar oleh sekretarisnya itu yang masih hanyut dalam pikirannya. Liam, teriak Geran. Oh, tersadar Liam dari lamunan dan langsung menoleh cepat pada tuannya yang menatapnya tajam oleh amarah. Iya tuan, kau sedang melamunkan apa sampai ku panggil beberapa kali tak kau sahuti? Maaf tuan, saya akan lebih fokus, kata Liam menundukkan kepala. Revisi kembali data laporan dari proyek ini, ucap Geran sambil melemparkan sebuah dokumen. Baik tuan. Segera Liam beranjak dari duduknya dan mengambil dokumen tersebut. Yah, akan kupikirkan lagi nanti. Batin si Liam memikirkan rencananya.